Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester City secara resmi telan kekalahan memalukan usai dibantai Real Madrid. Dalam babak leg kedua playoff Liga Champions yang mempertemukan dua raksasa di Stadion Santiago Bernabeu, City harus pulang dengan tangan kosong. Bukan hanya dengan tangan kosong lagi, bahkan dengan pembantaian. Skor 3-1 menjadi penutup pertandingan yang memulangkan Citizen dari kompetisi Eropa. Kegagalan ini semakin memalukan mengingat bagaimana pendukung mereka yang sempat bermulut besar di awal pertemuan. Mengandalkan kutukan, fans City mengira bahwa Madrid tak akan bisa menangkan leg pertama. Mengingat dalam sejarah pertemuan antar dua raksasa itu di Etihad, Madrid memang tak pernah menang. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik. Strategi Don Carlo secara mengejutkan sukses memecah kutukan yang selalu menghantui. Pasca kekalahan, Pep Guardiola sempat kembali optimis. Namun, optimisme mereka justru dihadang Prime Mbappe di leg kedua. Lantas, bagaimana berjalannya pertandingan? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Dalam ajang kompetisi Liga Champions musim ini, UEFA menerapkan sistem baru yang disebut sistem Liga. Sistem ini dibuat sebagai pengganti dari sistem grup yang sebelumnya. Sama seperti namanya, sistem Liga bekerja menggunakan poin Liga. Tim yang menang akan mendapat 3 poin, sementara yang kalah akan mendapat 0 poin. Dan jika imbang, maka artinya 1 poin. Sayangnya, dengan format yang seperti ini, pertandingan justru bertambah. Dan beberapa tim andalan juara jadi kewalahan. Ambil contoh adalah Real Madrid dan Manchester City. Bersama dengan The Citizen, tim besutan Carlo Ancelotti sejatinya selalu mendominasi dalam 3 tahun terakhir di Liga Champions. Namun, sejak hadirnya format baru ini, Los Blancos justru terseok-seok untuk masuk ke babak 16 besar. Tercatat dalam 5 pertandingan fase Liga, Madrid hanya sukses amankan 3 di antaranya. Hasil kurang memuaskan ini membuat mereka akhirnya finish di posisi ke-11 yang artinya adalah playoff. Sayangnya, di babak playoff mereka justru kembali bertemu dengan Manchester City, musuh bebuyutan dalam 3 musim terakhir. Tercatat dalam 3 tahun kebelakang, duel sengit kedua raksasa ini selalu terjadi. Pertemuan pertama mereka adalah di musim 2021-2022 di semifinal. Madrid unggul agregat 6-5 berkat kemenangan di Bernabeu. Musim berikutnya mereka kembali bertemu, namun kala itu Citizen yang sukses lolos ke final. Musim 2023-2024 menjadi pertemuan terakhir yang cetak kemenangan Madrid usai adu penalti. Mengingat betapa susahnya menghadapi Manchester City, pelatih Don Carlo pun mengaku tidak senang. Menurutnya, City adalah lawan yang berat dan kapan saja bisa menjegal si raksasa Spanyol. Meski begitu, dirinya menatap babak playoff ini dengan penuh optimisme, mengingat dalam 3 pertemuan terakhir Madrid menang 2 kali. Jika kami berhadapan dengan Manchester City, pertandingan akan lebih menantang bagi kedua tim. Manchester City jelas punya peluang lebih besar untuk menjuarai Liga Champions dibandingkan dengan Celtic. Kami tidak senang harus melawan Manchester City. Namun jika itu terjadi, kami akan terus mempertahankan performa seperti setiap tahunnya, ujar Don Carlo. Sama seperti Don Carlo, penggemar City di musim ini juga tertantang untuk membalas dendam. Mengingat pertemuan terakhir yang berujung pada adu penalti dimenangkan oleh Madrid. Duel playoff leg pertama yang digelar di Etihad Stadium membuat mereka semakin optimis. Fans City yakin dengan keunggulan menjadi tuan rumah, City bisa tumbangkan Madrid dan meruntuhkan mental juara mereka di leg kedua di Bernabeu. Tercatat dalam semua pertemuan, Real Madrid memang belum pernah sekalipun menang di Etihad Stadium dengan waktu normal. Kemenangan pertama mereka tercatat di musim lalu, tapi itu pun terjadi lewat hasil adu penalti. Dengan fakta yang seperti ini, fans City sekali lagi bermimpi meski tim mereka sedang hancur di Premier League.
Beramai-ramai mereka membentangkan spanduk bertulis "Stop Crying Your Heart Out" yang merujuk pada kontroversi Ballon d'Or. Niatnya dengan membentang spanduk bernada mengejek ini, City bisa meruntuhkan mental Madrid. Namun sedikit yang mereka tahu bahwa Madrid punya julukan DNA Liga Champions. Alih-alih mengintimidasi dan meruntuhkan mental Madrid, kelakuan supporter City ini justru menjadi bumerang yang menghancurkan skuad andalan mereka. Gol Erling Haaland di menit ke-19 memang sempat membuat Citizen semakin histeris. Namun, semua sorakan itu seketika terdiam setelah skor 2-1 berbalik menjadi 2-3. Manchester City resmi kalah di kandang sendiri, padahal fansnya sudah besar kepala. Menghadapi kekalahan ini, Pep Guardiola bahkan sampai mencoba saywar. Pelatih asal Spanyol itu sempat melontarkan pertanyaan pesimis dengan niatan supaya Los Blancos menjadi sombong dan lengah di leg kedua. Margin untuk menang di Bernabeu dalam posisi ini, jika Anda bertanya sebelum pertandingan, persentase untuk lolos saya tidak tahu, mungkin 1%, ujar Pep Guardiola. Meski terdengar pesimis, namun berselang waktu Pep mengonfirmasi bahwa itu hanyalah kebohongan untuk memanipulasi Madrid. Sebenarnya dirinya juga optimistis menatap leg kedua. Saya berbohong tentang peluang 1%. Untuk pertama kalinya saya berbohong, ungkap Guardiola. Optimisme Pep Guardiola pada awalnya sempat membara, terutama setelah kemenangan telak mereka atas Newcastle United di Inggris. Bukan hanya soal skor 4-0, tapi kengerian Omar Marmos dan dua pemain lainnya menjadi kabar baik yang paling ia soroti. Nico Gonzalez dan Abdelkader Hosanov tampil baik di posisi mereka. Bahkan, saking baiknya, Pep sampai menyebut bahwa Nico adalah Rodri versi mini. Dengan tambahan pasukan ini, Pep yakin City bisa membalikan keadaan di Bernabeu. Sayangnya, meski punya pikiran positif, Pep juga masih harus ingat bahwa tim lawan hanya butuh hasil imbang. Benar saja, ketika pertandingan dimulai, City harus menghadapi Madrid yang turun dengan formasi klasik flat four. Flat four atau double striker adalah formasi yang menawarkan pertahanan super solid dan transisi yang cepat. Ini juga yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Singkatnya, ini adalah formasi 4-4-2 klasik. Statistik mencatat Manchester City lebih dominan dalam penguasaan bola sekitar 52%. Namun, ketika bola itu berhasil direbut, transisi cepat Madrid pun beraksi dan gol pun terjadi. Hanya butuh 4 menit bagi Mbappe untuk membuka keunggulan. Dan 30 menit selanjutnya, skor pun jadi semakin besar. Menyadari kelemahan City membuat Madrid unggul 2-0 di babak pertama. Situasi jadi semakin gila ketika Mbappe catatkan hat-trick dari tendangan jarak jauh. Dengan agregat 6-2 di menit 60 tentu hampir mustahil bagi City untuk membalikan keadaan. Gol penghibur sempat terjadi di menit akhir, namun itu saja tak cukup untuk menyelamatkan mereka. Pep Guardiola dan fans akhirnya terpaksa menelan kekalahan memalukan usai sombong di awal pertemuan. Berkat hasil pertandingan ini, Manchester City resmi terusir dari kompetisi Champions League. Setelah berjuang sekian lamanya, harapan mereka untuk meraih trofi pun akhirnya pupus. Di lain sisi, Madridista tentu akan merayakan kemenangannya. Setelah hasil positif ini, Real Madrid kini bersiap menghadapi babak 16 besar yang semakin brutal. Berdasarkan informasi yang tersedia, calon lawan Real Madrid di babak 16 besar adalah Atletico Madrid atau Leverkusen. Pengundian resmi untuk menentukan pertandingan babak 16 besar dijadwalkan berlangsung pada Jumat 21 Februari 2025. Hasil undian ini akan memastikan siapa yang akan menjadi lawan Real Madrid selanjutnya dalam upaya mereka meraih gelar Liga Champions musim ini. Selain itu, Mbappe kini juga pecahkan rekor Messi dan Ronaldo sebagai pemain termuda dengan 500 kontribusi gol. Dengan penampilan segarang lawan City, Mbappe mungkin akan jadi ancaman terbesar bagi klub-klub lain. Real Madrid dikenal sebagai rajanya UCL, bukan bualan semata. Julukan ini disematkan sebab prestasi mereka yang mengesankan dengan 15 raihan trofi, lebih banyak dibandingkan siapapun. Sebenarnya laga melawan Manchester City bisa jadi melegakan bagi tim lain, sebab klub sekaliber City tentu punya kesempatan untuk menumbangkan Madrid. Namun kini sang raja telah kembali dan Mbappe bersamanya.
Pemenang antara Manchester City versus Real Madrid biasanya keluar sebagai juara. Meski masih jauh, potensi ini bisa saja terjadi. So, bagaimana menurut football lover sendiri? Akankah ada trofi ke-16 bagi Real Madrid? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.